Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Iya, kali ini saya mau berbagi karena saya sudah sering mendengar tentang kendala-kendala pada roda mobil. Seringkali ketika mekanik atau montir itu sering terjadi kecelakaan kerja pada saat membongkar dan memasang roda mobil, dan juga kerusakan pada velg dan bagian alat-alat mobil di lainnya, seperti patah baut, terus aus, dol untuk murnya, kemudian velgnya sampai bisa pecah dan lain-lain lah. Atau sampai juga bisa terjadi kepada montir dan mekanik itu sampai terjepit ya di bawah karena dongkraknya lepas, atau ya pokoknya dia sering terjepit, udah sering dengar masalah itu. Jadi di sini saya intinya mau berbagi menurut pengalaman saya dan menurut hal-hal yang sudah pernah saya alami, mulai dari yang tersusah sampai saya menemukan hal yang mudah. Cuman kan kita harus bekerja sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah dibuat ya, karena itu menghindari kita dari celaka. Jadi kali ini saya akan praktekkan cara mudah untuk membuka roda mobil dan memasangnya, dan berikut cara-cara agar kita terhindar dari kecelakaan kerja sewaktu kita menangani membuka roda mobil ini. Menurut versi saya, dan nggak jauh-jauh dari prosedur. Untuk lebih enaknya, saya akan gunakan penanda ini ya, untuk tanda panah ini, supaya nanti untuk menandakan agar pekerjaan kita bisa lebih mudah dan bisa menjadi acuan untuk cara membuka dan memasangnya nanti. Ini dia. Kita buat dulu seperti ini, tapi kalau di rumah atau lagi sudah biasa atau lagi memang praktek beneran, nggak usah pakai ini, nggak masalah. Ini saya gunakan untuk menanda kalau nanti pas didongkrak nanti dia akan naik, tapi saya juga akan berbagi untuk info dan tipsnya. Jangan lupa kita siapkan peralatannya, yaitu pertama kunci roda, kemudian perlengkapan pengait untuk pemutar dongkrak. Ini dibagi menjadi tiga, nanti bisa disambung-sambung. Kemudian kita butuh dongkrak minimal dua ya. Yang satu untuk penahan, yang satu untuk menaikkan roda nantinya. Dongkrak yang satu kita taruh di sebelah sini, di baliknya roda. Nah, di sebelah sini, pas di sasisnya sini ya, supaya agak kuat dan bisa menopang dengan sempurna. Namun hal yang paling utama adalah kita harus meletakkan mobil di daerah datar. Nggak boleh di turunan, nggak boleh di tanjakan. Untuk dongkrak yang kedua kita taruh di sebelah sini. Jadi ini nanti untuk yang mendongkrak mobilnya biar bisa naik ke atas. Nanti untuk pengaitnya berada di sebelah sini. Lanjut, sebelum kita buka murnya, kita dongkrak dulu sedikit, sedikit saja ya. Nah, tujuannya saya buat ini biar memastikan bannya akan terangkat
1 cm, namun telapak ban masih menempel pada lantai. Nah, dia mulai terangkat, kita dongkrak sampai 1 cm saja. Nah, untuk rodanya ini masih nempel di lantai. Jadi tujuannya supaya roda ini tidak menahan beban terlalu berat ketika dibuka ya. Jadi murnya kita bisa lepas dengan mudah, tidak berat, dan juga tidak menyebabkan baut patah atau velg menjadi pecah karena terkena beban berat dari beban mobil. Jadi itu tujuannya kenapa kita harus mendongkrak sedikit sebelum dibuka. Kalau kita paksa buka, nanti ini di bawah-bawahnya ini karena dia aluminium velgnya ini bisa kemakan ini kalau nggak kita dongkrak sedikit. Pas waktu kita buka dia akan kemakan, kegerus. Lama-lama lubangnya jadi lonjong. Saya sering nemuin itu lubang baut velgnya ini menjadi lonjong. Jadi tujuannya didongkrak ini ada dua, biar bautnya nggak patah, dan yang kedua biar lubang dari velgnya ini tidak aus. Lanjut cara membukanya, kita dari sebelah sini ya. Kalau punya sok panjang seperti ini untuk sambungan, kita bisa memakainya supaya membukanya lebih mudah dan lebih enteng. Kita posisikan seperti ini, kemudian kita gunakan beban tubuh kita untuk mendorong ke bawah supaya murnya bisa lepas. Seperti ini, tangan kanan di paling ujung sebelah besinya, tangan kiri di tengah, dan beban dari badan kita ikut mendorongnya. Nah, seperti ini. Dia sudah lepas, dan kita melepasnya hanya seperempat putaran saja dulu. Ada juga yang teknik membukanya dari sebelah sini dengan cara diangkat gitu ya. Kita seperti mengangkat beban. Kita angkat seperti ini. Nah, begini. Itu juga sama. Nah, kita angkat seperti ini. Cuma teknik ini lebih berat daripada kita menggunakan teknik sebelumnya yang tadi. Kemudian kita naikkan lagi untuk dongkraknya, cuman sedikit saja, bannya masih di lantai ya. Kemudian kita kendorkan lagi dua baut secara berseberangan dan hanya seperempat putaran juga, dan hanya dua baut saja. Kemudian kita dongkrak sepenuhnya sampai ban terangkat dengan sempurna. Nah, seperti ini. Dan kita kendorkan semua bautnya, kemudian baru kita bisa melepas untuk rodanya secara penuh. Ada tips untuk membuka mur roda yang susah dibuka. Kita gunakan dongkrak, kita taruh di seperti ini untuk jadi penopang, kemudian kita bisa injak kunci rodanya sampai terbuka. Kemudian kita buka semua murnya seperti biasa dan kita bisa lepas rodanya seperti biasa. Nah, rodanya sudah terbuka. Ini bisa dilihat untuk lubang baut velgnya ini masih lingkarannya masih sempurna ya, menandakan kita memasang murnya ini sesuai dengan prosedurnya. Ini masih bundar semua, Mas. Dan ciri-ciri kalau kita memasang mur roda itu tepat itu ketika dibuka seperti ini, dia itu nggak lengket bannya. Biasanya kan kita kalau membuka roda itu sering kita tendang-tendang dulu baru bisa lepas rodanya ya. Tapi kalau ini langsung terbuka, dia berarti setelannya sudah sempurna. Karena roda yang masih melekat di velg itu yang lengket, yang susah dibuka,
Padahal murnya sudah dilepas semua, itu bisa saja di lubang velgnya tadi itu dia mengecil karena terjepit, karena kita terlalu keras untuk mengencangi murnya. Jadi dia akan mengecil gitu lubangnya. Jadi dia agak susah untuk dibuka. Jadi dia bisa menggigit bautnya nanti itu. Karena bahannya kan bahan velg itu aluminium. Jadi dia bisa cepat mengecil gitu ya. Terjepit karena dihimpit oleh mur. Lanjut kemudian kita pasang kembali rodanya dan kita akan mengencangkan murnya dengan beberapa tips. Pasang dulu murnya seperti biasa dan kita kencangkan semampunya. Bannya masih keadaan menggantung. Kemudian kita turunkan sedikit dongkraknya sampai rodanya menyentuh lantai dasar kembali seperti tadi. Jangan sampai diturunkan full dulu sebelum kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Untuk mengencangkan murnya sama tekniknya, kita dari sebelah sini ya. Kita menggunakan teknik juga menggunakan beban tubuh kita saja. Kalau yang mempunyai kunci momen lebih baik menggunakan kunci momen ya. Kalau menggunakan kunci momen, kita menggunakan setelan di 11 sampai 15 kg. Kalau nggak punya, kita bisa mengira-ngiranya sendiri. Yang penting nanti nggak terlalu kencang, tapi juga tidak terlalu kendor. Langsung saja kita kencangi secara berseberangan dengan kira-kira, ini kalau saya kira-kira itu dibebani oleh anak dengan berat 25 kg sampai 30 kg naik di atas soknya sini ya. Itu kalau saya. Kalau yang lain punya pendapat sendiri ya silahkan. Karena pernah saya gunakan kunci momen itu dengan panjang batang sok yang sama, kemudian dinaikin oleh anak yang bebannya 25 kg sampai 30 kg, dia baru bisa bunyi cetik gitu. Nah, makanya itu yang menjadi acuan saya untuk menggunakan kunci manual ini. Kalau sudah dirasa kencang semua, baru kita bisa turunkan secara sempurna untuk rodanya dan kita lepas untuk semua dongkrak-dongkraknya. Saya punya tips untuk membuka dan mengencangkan mur roda menggunakan impact ya. Kalau menggunakan impact, kita membuka mur rodanya, langsung saja kita dongkrak sampai bannya terangkat, langsung kita lepas menggunakan impact. Tapi kalau untuk memasang mur rodanya dan memasang rodanya kembali, jangan gunakan impact karena kita nggak tahu kekuatan impact itu berapa momennya. Dan bisa berakibat fatal kalau kita mengencangkan mur roda dengan impact, yaitu velg bisa pecah, bautnya bisa patah, atau bisa aus, bisa dol, dan ketika buka juga susah dan keras, dan malah bisa-bisa rusak. Oke, seperti itu membuka dan memasang mur roda mobil versi saya. Kalau punya versi yang lain silahkan. Yang penting jaga keselamatan kita dan kendaraan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.